Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Permadi dari Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi bab 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Proposal skripsi ini berjudul Pengaruh Risiko Bisnis, Struktur Aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate video periode 2015 sampai 2019. Adapun latar belakang masalah, yaitu perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Kemajuan dari suatu bank menjadikan bank memiliki fungsi-fungsi terkait dengan kehidupan masyarakat luas. Fungsi-fungsi tersebut antara lain menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman ataupun kredit. Tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus diperhatikan nilai kesehatannya agar dapat menghasilkan kinerja yang prima dalam melayani para nasabahnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 adalah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Nomor 13 Ayat 24 DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Ayat 1 PBI 2011 pada tanggal 5 Januari 2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum menggantikan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya Nomor 6 Ayat 10 PBI 2004. Kesehatan bank merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, bank dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan pada risiko bank dan dampak yang dapat ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor yang ada baik internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko ataupun mempengaruhi kinerja keuangan pada bank saat ini dan pada masa yang akan datang. Bank diharapkan dapat mendeteksi penyebab permasalahan bank, dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan lebih efisien. Adapun penilaian faktor risk profile atau profil risiko adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Berkaitan dengan profil risiko yang akan menjadi fokus pembahasan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas yang masing-masing diukur dengan rasio NPL dan LDR. 6 risiko lainnya menyangkut dengan data internal yang bersifat kerahasiaan sehingga data tidak dapat diperoleh. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank melakukan self-assessment untuk memperoleh hasil predikat atas pelaksanaan GCG yang mencakup 3 aspek hukum, yaitu governance struktur, governance proses, dan governance output. Penilaian terhadap faktor earnings atau rentabilitas mencakup evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan NIM. Penilaian faktor kapital ataupun permodalan mencakup penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang diukur dapat
diukur dengan menggunakan rasio CAR. Jadi inti dari latar belakang ini adalah analisis risiko bisnis, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap pada struktur modal di perusahaan properti and real estate yang terdaftar di BIE periode 2015 sampai 2019. Adapun rumus masalah tersebut, apakah risiko bisnis, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan properti and real estate yang terdapat pada bursa efek periode 2015 sampai 2019 secara parsial dan secara simultan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko bisnis, struktur aktiva, dan pengukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019 secara parsial dan secara simultan. Adapun batasan masalahnya, yang pertama data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, pengukuran variabel yang digunakan struktur modal, yaitu debt to equity ratio DER, risiko bisnis dengan menggunakan EBA, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio VAR, dan ukuran perusahaan dengan menggunakan logaritma natural. Adapun operasional variabel penelitian, yang pertama variabel independen, yaitu struktur modal ditandai dengan Y, variabel independen, adapun risiko bisnis ditandai dengan X1, struktur aktiva ditandai dengan X2, dan ukuran perusahaan ditandai dengan X3. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.